Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Wahyuningsi. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Kilo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 dengan prodi Pendidikan Biologi di LPTK Universitas Pendidikan Mandalika Mataram dengan NIM 230405041. Hari ini Senin 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi makhluk hidup dan lingkungannya di kelas 10 APHP SMK Negeri 1 Kilo Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Hari ini sehat? Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, untuk memperlancar pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas masuk untuk pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat belajar. Terima kasih ya. Nah sekarang Ibu akan mengecek satu-satu ya, siapa aja yang gak hadir hari ini. Maksudnya mana? Ada yang bawa? Ada. Nah siapa aja yang gak hadir? Itu ada yang hadir. Sekarang Ibu akan sebelum kita memulai ke materi selanjutnya, sekarang Ibu ingin bertanya apa materi minggu kemarin yang kita pelajari? Yang kita pelajari minggu kemarin apa saja? Komponen Abiotik dan komponen biotik. Nah, ada yang tahu apa itu komponen abiotik dan biotik? Ayo, siapa yang tahu komponen abiotik dan komponen biotik? Kalau anak-anak ya, siapa yang tahu? Ayo. Abiotik. Nah, jadi komponen abiotik itu adalah komponen yang tak hidup, sedangkan komponen biotik adalah komponen yang hidup. Nah, contohnya apa? Komponen abiotik yang tak hidup itu apa saja? Air, udara, Udara, cahaya, air. Nah, sedangkan komponen biotiknya apa contohnya? Itulah materi yang kita pelajari minggu kemarin ya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan gambar. Coba perhatikan gambar di depan ya. Nah, bisa dilihat gambarnya? Bisa. Apa yang terjadi di sana? Pola Interaksi dalam ekosistem. Nah, tadi apa aja komponennya? Komponen tadi ada komponen abiotik dan komponen biotik. Jadi dalam ekosistem komponen biotik makhluk hidup dan abiotik komponen tak hidup saling berhubungan melalui siklus materi. Siklus materi adalah perputaran materi yang terjadi di antara komponen ekosistem. Nah, materi yang dimaksud adalah senyawa kimia penyusun tubuh makhluk hidup. Jadi, ada yang tahu apa itu ekosistem?
istilah ekosistem itu, gak ada yang tahu nih? Gak ada yang bisa menjawab? Nah, jadi istilah ekosistem itu pertama kali digunakan oleh Tansley. Nah, Tansley ini adalah seorang ahli botani Inggris pada tahun 1935. Nah, jadi ekosistem adalah unit struktur dan fungsional ekologi di mana organisme hidup berinteraksi satu sama lainnya dan dengan lingkungan sekitarnya. Itulah yang dimaksud dengan ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama itu melalui kajian literatur dan tayangan video, siswa dapat menganalisis interaksi yang terjadi dalam ekosistem dengan benar. Nah, yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat memprediksi dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan tepat. Tiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengaplikasikan hasil penyelidikan terkait perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya, kaitannya dengan keseimbangan dalam ekosistem dengan baik. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Coba perhatikan gambar di atas. Ayo perhatikan dulu gambarnya. Ada apa saja tuh di gambarnya? Ada kupu-kupu sama lebah. Nah, sekarang ibu ingin bertanya tentang gambar di atas ya. Apa perbedaan dari kedua gambar di atas? Ayo, siapa yang bisa? Ya, ayo. Siapa namanya? Adelia Putri. Nah, Adelia Putri ya. Gambar pertama yaitu lebah mengisap nektar bunga untuk dijadikan madu, sedangkan pada gambar yang kedua adalah tanaman memerlukan lebah untuk membantu proses penyerbutan sehingga tanaman dapat memperbanyak diri melalui biji. Nah, itulah perbedaan dari kedua gambar di atas ya. Itulah interaksi dalam ekosistem dan lingkungannya. Nah, pada gambar di atas itu, tadi kedua gambar itu dinamakan simbiosis ya. Simbiosis itu apa sih? Simbiosis adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Nah, ada beberapa jenis simbiosis, yaitu yang pertama itu ada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme dan komensalisme. Nah, jadi di sini ada tiga simbiosis ya. Yang pertama itu apa? Mutualisme. Nah, jadi mutualisme itu adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda dan jenis. ada beberapa jenis simbiosis. Kan Mbak, yang simbiosis mutualisme yaitu hubungan timbal balik atau interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, yang keduanya mendapatkan keuntungan dari interaksi tersebut. Nah, contohnya seperti bunga tadi ya. Itu adalah contoh dari simbiosis mutualisme. Mengerti dari sini? Nah, sekarang ibu akan menampilkan video ya. Selesai ya. Apa yang kalian lihat dalam video tadi? Orangutan ya. Apa lagi? Apa yang terjadi dalam video tersebut? Pemburuan liar dari orangutan. Itu ibu ingin bertanya,
Nah, sebelum adapun pertanyaannya di sini, yang pertama itu dari pengamatan video tersebut, bagaimana pengaruh kepunahan populasi orangutan terhadap keseimbangan ekosistem hutan. Nah, mengapa demikian? Sementara yang nomor pertanyaan yang kedua yaitu dari permasalahan tersebut, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan? Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu buatlah jaring-jaring makanan untuk menggambarkan keseimbangan dalam ekosistem hutan. Nah, sebelum kalian menjawab pertanyaan dari ibu akan membagikan kelompok ya. Kita bagi 3 kelompok aja ya. Ayo, nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Nah, ini untuk kelompok 1, jangan lupa nanti tulis nama sama nama kelompoknya juga sama anggotanya ya. Ini untuk kelompok 2. Barang ini untuk kelompok 3. Ibu, silakan berdiskusi sama teman kelompoknya ya. Selamat bekerja ya. Ayo silakan bekerja. Yang ini kelompok pertama kan? Pertama, kedua, dan ketiga ya. Kenapa? Kelompok pertama ya. Saja materi yang kami sampaikan. Apakah ada yang Bagaimana kelompok 2? Kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah. Ada yang sudah selesai diskusinya? Sudah. Sekarang untuk ibu meminta kelompok
Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Oke, baik. Yang kita sudah ketahui permasalahannya, orangutan merupakan jenis satwa langka di Asia. Sementara satwa lainnya kerabatnya yaitu gorila, simpanse, dan bonobo hidup di Afrika sejak awal 1980-an. Ketika Indonesia memulai kebijakan pembukaan lahan kelapa sawit, maka pada saat itu merupakan awal perburuan orangutan tersingkir, baik karena dimusnahkan maupun kehilangan habitatnya. Habitat orangutan kian sempit akibat dirusak oleh manusia secara masif untuk hutan tanaman industri seperti kelapa sawit, juga untuk perkebunan dan hunian. Di dunia, negara yang memiliki orangutan hanyalah Indonesia. Oleh sebab itu, habitat orangutan juga menjadi perhatian dunia. Sayangnya, primata ini banyak diburu oleh masyarakat di sekitar habitatnya. Bahkan bayi orangutan banyak diperjualbelikan secara ilegal. Saya kembalikan ke moderator. Kita akan membuka tanya jawab. Bagaimana kelompok 1 dan 2 ada yang mau bertanya? Ayo coba angkat tangannya siapa yang mau bertanya di kelompok. Nah, untuk kelompok 1 dan 2 siapa yang ingin bertanya? Ayo, untuk kelompok 1 ayo, apa pertanyaannya? Kelompok 2 ya. Pertanyaannya, apa karakteristik orangutan tersebut? Coba dulu pertanyaannya Apa karakteristik orangutan tersebut? Silakan untuk kelompok 1 silakan menjawab. Coba dibacakan dulu pertanyaan dari kelompok 1 ya. Apa tadi pertanyaannya? Karakteristik orangutan. Apa karakteristik dari orangutan tersebut? Nah, silakan menjawab untuk kelompok 1. Karakteristik orangutan memiliki tubuh gemuk, berleher besar, tangan yang panjang dan tubuh kuat, kaki yang pendek dan tertunduk serta tidak memiliki ekor. Bagaimana kelompok 1 jawaban dari kelompok 1? Apakah bisa diterima atau Ya, betul. Memesan. sebelum memuaskan? Ya. Bisa diterima untuk kelompok 1? Bisa, betul. Silakan untuk kelompok 2 tidak ada? 3? Ada, Bu. Apa? Oke, kami dari kelompok 3 yang bertanya, apa saja ancaman terhadap populasi orangutan? Apa bisa diulang? Apa saja ancaman terhadap populasi orangutan? Nah, apa saja ancaman terhadap populasi orangutan? Apa saja? Untuk kelompok 1, pertanyaan dari kelompok 3 ya. Ancaman yang bisa didapat oleh orangutan adalah penyusutan habitat yang diakibatkan oleh penebangan hutan. Mungkin itu saja yang bisa kami jawab. Bisa dimengerti? Bagaimana untuk kelompok 3 merasa puas atau gimana dengan jawaban dari kelompok 1? Memuaskan. Terima kasih. Oke, sekian dari presentasi kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baiklah untuk kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi hasil diskusi kami. Di sini ada Carla sebagai pembawa materi.
materi. Silakan untuk pembawa materinya. Orang hutan. Bentuk tiga baku orang hutan atau nawan adalah kera besar yang berasal dari hutan hujan Indonesia dan Malaysia. Sekarang hewan ini hanya ditemukan di sebagian Kalimantan dan Sumatera, tetapi selama era Pleistosen mereka tersebar di seluruh Asia Tenggara dan Tiongkok Selatan. Sekian dari kami. Ada yang bertanya? Bagaimana kelompok 1 dan 3? Ada yang bertanya untuk kelompok 1? Oke, baik, saya ingin bertanya. Dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 1. Oh iya, dari kelompok 1. Perhatikan ya untuk kelompok 2. Apa manfaat orang hutan dalam ekosistem? Ayo, dijawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menua menyebar biji sebagai. Menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mereka menyebar biji sembari mengkonsumsi berbagai jenis buah maupun mencerna berukuran besar ketimbang hewan fungivor lain dan menjelajah jarak yang luar biasa sebagai membuang biji. Bagaimana untuk kelompok 2? Pertanyaannya bisa diterima? Bisa. Nah, ada kelompok lain lagi yang ingin bertanya? Ada, Bu. Ayo silakan. Untuk kelompok 3. Apa pertanyaannya? Agar orang-orang hutan tidak punah, bagaimana cara terbaik untuk melindunginya? Oke, saya akan menjawab pertanyaannya. Nanti dulu, apa pertanyaannya? Agar orang-orang tidak punah, bagaimana cara terbaik untuk melindunginya? Ayo silakan dijawab untuk kelompok 1, 2. Jawab pertanyaan dari kelompok 3. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Orang hutan adalah dengan terus melindungi habitatnya agar orang hutan tetap sejahtera hidup di dalam hutan dan tidak terjadi konflik dengan manusia. Bagaimana untuk kelompok 3 bisa diterima jawabannya? Bisa, Bu. Puas ya? Puas, Bu. Silakan dilanjutkan untuk kelompok 1, 2. Saya akan kembalikan. Sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan pembawa materi. Morfologi dan tingkah laku. Dilihat dari morfologi, orang hutan Kalimantan memiliki warna rambut yang lebih gelap dan tubuh yang lebih besar dibanding orang hutan Sumatera. Kembali ke masyarakat. Kami dari kelompok 3 yang membuka sesi tanya jawab. Ayo untuk kelompok 2 dan 1 ada yang menjawab pertanyaan? Ada yang bertanya? Siapa dari kelompok 1? Betul, Bu. Ini duluan untuk kelompok 1 dulu ya. Orang hutan merupakan hewan langka yang harus dilestarikan. Pelestarian hewan tersebut dapat dilakukan dengan cara apa? Dengan pelestarian institu yaitu melakukan penangkaran orang hutan di Taman Nasional Tanjung Putih di Kalimantan Tengah. Ada lagi? Apa itu Nanti penangkaran dulu, pada bagaimana hewan? pertanyaan dari temannya tadi bisa diterima untuk Cinta ya? Bisa, Bu. Bisa. Nah sekarang lanjut Putri, saya bertanya. Silakan. Apa itu penangkaran pada hewan? Nah apa pertanyaan dari Putri? Apa penangkaran pada hewan? Silakan dijawab. Penangkaran adalah upaya terbanyak melalui perkembangan biakan dan pembesaran benih
dikelompokkan di habitatnya dan di luar habitatnya. Bagaimana? Nah, jadi penakaran itu adalah untuk memperbanyak perkembangbiakannya. Nah, lanjut. Ada lagi untuk kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Ayo, apa pertanyaannya? Mengapa orang hutan menjadi target yang mudah untuk pemburuan dia? Ayo, dijawab. Jawabannya karena badannya yang besar dan kegerakannya yang lemah. Yang lambat. Jadi, apa tadi pertanyaannya? Mengapa orang hutan menjadi target yang mudah untuk pemburuan dia? Nah, karena badannya yang besar dan pergerakannya yang lambat. Bagaimana untuk kelompok 2? Bisa diterima jawabannya? Cukup sekian dari presentasi kami. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sedikit Ibu ingin menambahkan atau menguatkan kalian ya tentang hasil diskusi kalian barusan ya. Ibu akan menambahkan sedikit atau Ibu akan memperkuat dari jawaban-jawaban yang kalian berikan ke kelompok lain tadi ya. Nah, adapun yang pertama itu apa manfaat orang hutan dalam ekosistem. Nah, manfaatnya di sini yaitu mereka menyebarkan apa tadi? Menyebarkan biji sembari mengkonsumsi berbagai jenis buah dan mampu mencerna biji dengan berukuran besar ketimbang hewan herbivor lain dan menjelajah jarak yang luar biasa sembari membuang biji. Itu pertanyaan dari siapa tadi? Jawaban dari kelompok 2. Itu adalah manfaat yang ada di ekosistem hutan. Nah, sekarang yang kedua itu orang hutan merupakan hewan langka yang harus dilestarikan. Pelestarian hewan tersebut dapat dilakukan dengan cara apa? Dengan cara apa tadi itu? Dengan pelestarian in situ tadi yang dijawab oleh kelompok itu ya. Nomor 3 berarti dengan pelestarian in situ yaitu melakukan penangkaran orang hutan di taman mana tadi? Di taman di Taman Nasional Tanjung Putih di Kalimantan. Ada yang bertanya tadi itu yang kelompok 2 apa itu penangkaran? Penangkaran itu adalah memperbanyak dan memperkembangbiakan apa tadi? Memperbanyak penangkarannya adalah upaya memperbanyak melalui perkembangbiakan dan pembesaran benih dilakukan di habitatnya dan di luar habitatnya. Nah, sekarang mengapa orang hutan menjadi target yang mudah untuk pemburuan di sini yaitu karena dia memiliki badan besar dan pergerakannya yang lambat. Itulah dari penguatan atau tambahan dari Ibu tentang materi yang kalian diskusikan tadi ya. Nah, sampai di sini kalian ada yang mengerti atau bisa diterima jawabannya? Sekarang sudah mengerti semuanya? Sudah mengerti dengan apa? Pemburuan orang hutan? Sudah. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan kepada kalian, ingin bertanya. Siapa yang bisa menjawabnya? Apakah orang hutan termasuk hewan terancam punah? Termasuk dari 3 spesies itu akan terancam punah. Nah, 3 spesies itu di mana saja? Enggak. Spesies orang itu di Kalimantan. Di Kalimantan atau di mana? Ketiga spesies orang hutan. Ada Kalimantan, ada Sumatera, dan ada Tapanuli. Itu 3 spesies orang hutan. Mereka itu akan terancam punah. Ya.
Baiklah anak-anak, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Adapun kesimpulannya di sini yaitu kepunahan populasi orangutan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem hutan karena dampaknya terhadap penyebaran biji-bijian, peran sebagai predator, peran sebagai vegetasi, dan pengendalian pertumbuhan tumbuhan. Kehadiran orangutan dalam ekosistem hutan sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis yang seimbang. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Sekarang sebelum kita mengakhirinya, Ibu ingin memberikan pertanyaan kepada kalian secara acak ya. Siap. Adapun pertanyaannya di sini yaitu apa saja ancaman terhadap populasi orangutan? Siapa yang bisa menjawab? Apa saja ancaman terhadap populasi orangutan? Ancaman di sini apa saja tadi? Apa saja ancaman? Apa saja ancaman terhadap populasi orangutan? Yang pertama itu ada penyusutan habitat yang diakibatkan oleh penebangan hutan. yang diakibatkan oleh Penebangan hutan. Nah, jadi apa saja ancaman terhadap populasi orangutan yaitu penyusunan habitat yang diakibatkan oleh penebangan hutan, perambahan, pembangunan gubuk dan perluasan jalan. Itu adalah ancaman terhadap populasi orangutan. Baiklah anak-anak, adapun materi untuk pelajaran kita minggu depan atau materi selanjutnya yang kita pelajari yaitu materi tentang Baiklah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa ya. Kita berdoa, yuk ketua kelas masuk di depan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baiklah, Ibu cukupkan sekian pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.